dinantikan neraka jahanam. Kaum wanita menjadi sasaran yang paling utama bagi iblis untuk menggodanya. Sehingga Rasulullah pernah memberi peringatan bahwa fitnah yang ditakutkan Nabi Muhammad dari keturunan Bani Adam adalah fitnah wanita. Bahkan, di akhir hayatnya, Rasulullah selalu menyebut wanita, 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 sebagai isyarat bahwa wanita itu harus dilindungi, dijauhkan dari maksiat, karena dari diri wanitalah akan berkembang berbagai macam fitnah. Bahkan, Rasulullah pernah mengabarkan bahwasanya mayoritas penghuni neraka adalah wanita. Dari Imran bin Husain, Rasulullah bersabda, "Aku diperlihatkan di surga, aku melihat kebanyakan penghuninya adalah kaum fakir. Lalu aku diperlihatkan neraka. Aku melihat kebanyakan penghuninya adalah para wanita." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dengan berbagai fitnah dan keburukan akhlaknya, bahkan para ulama memberikan klasifikasi atau golongan tentang keburukan yang menimpa wanita. Disebutkan ada beberapa golongan wanita yang akan diusir dari surga dan berakhir di neraka, dan mereka bahkan tak diizinkan mencium harumnya surga. Padahal, begitu dahsyatnya surga dapat tercium sejauh 70 tahun jarak perjalanan. Lantas golongan mana saja dari kaum wanita ini yang ternyata dinantikan neraka? Apa saja ciri-cirinya? 1. Wanita yang tidak mensyukuri pemberian suami disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Abu Sa'id Al-Khudri. Ia berkata, Rasulullah keluar saat Idul Adha atau Idul Fitri dan melewati para wanita, kemudian bersabda, "Wahai para wanita, keluarkanlah sedekah karena aku diperlihatkan bahwa kebanyakan penghuni neraka adalah dari kalangan kalian." Mereka, para wanita, bertanya, "Mengapa demikian, wahai Rasulullah?" Beliau bersabda, "Kalian sering mengumpat dan mengingkari pemberian suami. Aku tidak melihat orang yang kurang akal dan agama dari kalangan kalian yang bisa mengalahkan laki-laki yang cerdas." Hadis riwayat Al-Bukhari. 2. Wanita yang gemar mengumpat-mengumpat juga disebut Nabi sebagai sifat yang menyebabkan perempuan masuk neraka. Berbeda dengan pria, kaum Hawa memiliki beragam aktivitas lisan yang dapat menjerumuskan mereka pada keburukan. Selain mengumpat, sifat gemar mengadu domba juga sangat erat pada wanita meski ancamannya neraka. Dari Hudzaifah, Rasulullah bersabda, "Tidak akan masuk surga orang yang suka namimah, adu domba." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Perempuan yang notabene gemar mengobrol, berbincang, bergosip, seringkali terjatuh pada kata-kata yang menjelekkan orang lain lalu saling mengadu domba di antara mereka. Kedua penyakit lisan ini bukanlah dosa sederhana. Para wanita dapat diusir dari surga karenanya. 3. Wanita atau istri yang menggugat cerai tanpa alasan dari Sauban, bahwasanya Rasulullah bersabda, wanita mana saja yang meminta cerai tanpa ada alasan yang jelas, maka haram baginya mencium bau surga. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Saat sudah berumah tangga, sangat mudah bagi perempuan untuk menginginkan perceraian. Mengingat kondisi perempuan yang sangat perasa dan mementingkan hati ketimbang akalnya. Namun jika memahami hadis ini, maka seorang muslimah pastilah berhati-hati agar ucapannya tak mendahului perasaannya. 4. Wanita yang berpakaian tipis dan ketat. 3 golongan perempuan berikutnya terangkum dalam sebuah hadis riwayat Abu Hurairah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ada 2 golongan penghuni neraka yang belum pernah aku lihat. Pertama, suatu kaum yang membawa cambuk seperti ekor sapi, dengannya ia memukuli orang. Kedua, wanita-wanita yang berpakaian, tetapi telanjang, mereka berlenggak-lenggok dan condong. Dari ketaatan, rambut mereka seperti punuk unta yang miring. Mereka tidak masuk surga dan tidak akan mencium baunya, padahal sesungguhnya bau surga itu tercium dari perjalanan sejauh ini dan ini." Hadis riwayat Muslim. 5. Wanita yang memakai wangian dan berlenggak-lenggok. Dalam hadis di atas juga disebutkan, mereka, para wanita, berlenggak-lenggok dan condong dari ketaatan, emailaat, wa, mumilaat. Imam An-Nawawi menjelaskan, ada 3 tafsiran mengenai maknanya. Pertama ialah perempuan yang tidak taat kepada Allah dan mengajarkan hal tercela. Kedua, wanita yang bergaya lenggak-lenggok layaknya wanita yang nakal. Adapun yang ketiga yakni wanita yang keluar rumah dengan memakai wangian dan berjalan sambil menggoyangkan bahunya.